Barulah pada waktu itu Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih afdal 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Maka Nabi SAW setelah memotivasi lalu mengatakan siapa di antara mereka, sampaikan kepada mereka kalau mereka belum datang ke masjid jangan sampai saya bakar rumahnya. Maka di situ Nabi SAW melaksanakan praktek sholat berjamaah. Kemudian diwajibkan kepada puasa satu bulan di bulan Ramadan, bisa 29 hari, bisa jadi 30 hari. Karena memang kalender Hijriah berbeda hitungan tanggalnya dengan Masehi. Kalau kalender Masehi kita punya tanggal 28 dan kita punya tanggal 30 dan 31. Tapi kalau kalender Hijriah kata Nabi hanya ada 29 dan 30. Maka perbedaan pendapat itu hanya di antara 29 dan 30 hari Ramadan tersebut. Maka setelah itu Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal. Setelah bercerita tentang zakat, maka Nabi SAW mengutus sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Salah satu sahabat yang dipuji Nabi kecerdasannya dan dipuji Nabi SAW sambil berkata, kalau nanti pada hari kiamat dikumpulkan semua orang-orang berilmu, maka yang menjadi pimpinan mereka itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi kalau nanti pada hari kiamat ada satu kumpulan, semua kumpulan itu orang-orang yang berilmu, baik dari kalangan sahabat, dari tabi'in sampai kepada kita, maka yang menjadi pimpinan kumpulan tersebut adalah Mu'az bin Jabal. Maka itulah alasan Umar bin Khattab mengatakan kalau Mu'az bin Jabal umurnya panjang, maka saya akan minta kepadanya untuk jadi khalifah, karena punya alasan kalau nanti saya ditanya oleh Allah kenapa kau memilih Mu'az untuk jadi khalifah, maka saya bisa berkata kepada Allah sedangkan Nabi masih hidup, Nabi sudah pernah mengatakan kalau Mu'az bin Jabal itu pemimpinnya orang berilmu nanti pada hari kiamat, maka tentulah dia layak untuk menjadi khalifah ketika dia masih hidup. Akan tetapi Mu'az bin Jabal itu umurnya pendek, lebih kurang umur 33 tahun, maka beliau wafat meninggal dunia di Damaskus, Syria pada waktu itu. Ada wabah, ada virus yang melanda satu negeri, maka itulah yang menyebabkan beberapa sahabat pada waktu itu meninggal dunia. Dan kemudian Umar bin Khattab tahu kabar kalau Mu'az bin Jabal sudah meninggal, maka dia ingin pergi ke Damaskus, Syria. Maka sahabat yang lain mengingatkan jangan berpergian ke tempat yang apabila ada di tempat itu ada virus, ada wabah. Dan hadis ini populer di tahun-tahun 2019, 2020, 2021. Karena ada COVID pada waktu itu, karena kita dilarang berpergian ke salah satu daerah, jangan ke luar negeri, jangan pergi, takut nanti terdampak virus COVID Corona pada waktu itu. Tapi anehnya kita tidak pergi ke Cina, cuma virusnya sampai juga ke Dumai. Rupanya dia bisa beli tiket sendiri juga supaya dia sampai ke Dumai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, innaka ta'ti ahla kitab. Wahai Mu'az, kata Nabi, saya mengutusmu untuk pergi ke negeri Yaman. Dan di Yaman ini yang kau jumpai adalah mereka masih mayoritas dengan ahli kitab. Maka tugasmu yang pertama, kata Nabi, ajak mereka untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tugas yang pertama yang kau ingin sampaikan, yang kau ingin ajak kepada mereka, bahwa usahakan mereka supaya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi SAW utusan Allah. Fa'in atau ulizalik, kalau mereka sudah mengikut kata Nabi SAW, mereka sudah syahadat, maka sampaikan kepada mereka innallaha faradu alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailatin. Sampaikan kepada mereka kata Nabi bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat di siang dan malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Fa'in atau bidzalik, kalau mereka sudah ikut, mereka sudah salat, maka kata Nabi SAW sampaikan kepada mereka min amwalihim shadaqatan tutahhirihim wa tuzakkihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka kata Nabi bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan kemudian diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Fa in atau lidzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah taat kata Nabi, sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, maka jagalah darah mereka dan jagalah harta mereka, kecuali ada hak dalam Islam untuk mengambil hartanya dan ada hak yang membenarkan dalam Islam untuk mengambil nyawanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi poin kita adalah ambil sedekah wajib dari harta mereka. Sedekah itu bermakna dua. Yang pertama zakat dan yang kedua sifatnya sunnah. Ya, kalau zakat wajib, Bapak Ibu yang punya 85 gram emas, jumlahnya 1 tahun lamanya, nisabnya sampai 1 tahun dan jumlahnya 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Bapak Ibu yang punya emas di rumah, emas. Aku kemarin cerita ini tentang ibu-ibu, apa kata dia, Pak Ustaz di rumah ada 85 kilo emas, kata dia. Saya bilang bukan emas, emas. Kalau emas yang 80 kilo nggak usah kau zakatkan. Hibahkan saja, mana tahu ada yang maksimal gitu. Jangan kau nyesal nanti setelah kau hibah ditangkap sama mereka, habis itu kau nyesal lagi ya. Emas yang 85 gram, kalau dia emas batangan maka keluarkan setiap tahun. Ramadan kemarin sudah keluarkan, simpan lagi, ketemu Ramadan ini keluarkan lagi 2,5%. Tapi kalau bentuk perhiasan, maka ulama mengatakan sekali dalam seumur hidup. Bapak Ibu kumpulkan anting, gelang, kalung, cincin jumlah 85 gram, maka keluarkan zakatnya cukup sekali dalam seumur hidup. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau perhiasan dia harus sampai 1 kilo kurang 1 ons. Jadi kalau ada ibu di sini antingnya 1 kilo, setengah kilo sebelah, maka zakat. Merah muka ibu itu pergi ke pesta, kira mereka rumahnya menahan beratnya anting setengah kilo kiri kanan. Maka keluarkan zakatnya tetap hanya sekali seumur hidup. Kalau sifatnya perhiasan. Tapi kalau emas batangan, maka keluarkan zakatnya setiap tahun. La yahsabanna alladziina bima ataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma ba'ilu bihi yaumil qiyamah. Kata Allah, jangan orang kaya itu mengira bahwa dengan harta yang diberikan kepada mereka yang cukup haul dan nisabnya mereka tidak bayarkan zakatnya, yang mereka punya kelebihan harta tidak mau sedekah, jangan mereka mengira itu akan menjadi kebaikan baginya di hadapan Allah pada hari kiamat. Sayatawaquna ma ba'ilu bihi yaumil qiyamah. Nanti akan dililitkan harta itu kepada mereka. Ada yang mengatakan berbentuk ular melilit kakinya mulai dari kaki sampai kepalanya, dan kepala ikan mematuk-matuk kepalanya dan berkata, ana maluka, saya hartamu yang dulu yang kau tidak keluarkan zakatnya, saya hartamu yang dulu yang kau tidak mau sedekahkan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu saya sering sampaikan, Nabi Musa pernah ngobrol dengan Tuhannya, yaitu Allah. Apa kata Nabi Musa? Apa amalan terbaikku di sisimu ya Allah? Bukan sholatku, bukan zakat, bukan sholat zikir, bukan puasa, bukan. Apa amalan terbaikku di sisimu? Kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Ketika kau bisa menolong orang yang kesusahan, ketika kau bisa membantu orang yang kesulitan, kata Allah, maka itu amal terbaikmu di sisiku, karena saya ada di samping orang tersebut. Kalau urusan sholat, saya sering sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya duit. Kalau urusan sholat, semua orang bisa sholat. Urusan puasa, semua orang bisa puasa. Tapi ketika urusan untuk membantu orang dengan harta, tidak semua punya kesempatan itu. Maka Anda yang punya, manfaatkan untuk ada kelebihan diketimbang orang yang tidak diberikan kelebihan oleh Allah. Man bana masjidan buniyallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kami enggak punya duit ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu tidak punya duit untuk bangun masjid, man shalla isnata asara rak'atan fi yaumin wa lailatin buniyallahu baitan fil jannah. Kamu bisa menjaga 12 rakaat di siang dan malam, dibangunkan bagimu rumah di surga. Arba'at qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah salat isya, wa rak'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlah keseluruhannya 12 rakaat. Siapa yang menjaga ini, kata Nabi, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Tapi dia sudah bangun masjid, dia menjaga 12 rakaat, maka otomatis dia dapat 2. Dari masjid dia dapat rumah, dari sholat yang 12 rakaat yang dia jaga dia juga dapat rumah. Berarti dia nanti dapat 2 rumah di surga. Tapi orang rumahnya tetap satu, Pak Sandra. Ya, tetap satu. Orang rumahnya tetap satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, maka itu zakat. Ada yang kita keluarkan setiap tahunnya zakat fitrah. Wajib zakat fitrah ini Bapak Ibu satu mud, ada di ikhtilaf
kalau kita ikutkan mudnya itu lebih kurang 2 kilo 8 ons. Cuma Kementerian Agama mengeluarkan 2 kilo setengah. Kita ikutin mana saja boleh. Cuma untuk kehati-hatian ambil yang 3 kilo. Ya, karena satu mud itu lebih kurang 2 kilo 8 ons. Nah, untuk kehati-hatiannya boleh mengambil di 3 kilo, tapi boleh mengambil pendapat yang diadakan oleh Majelis Ulama ataupun Kementerian Agama dengan 2 kilo setengah. Itu boleh, tergantung pribadi. Ya, untuk hati-hatinya, kalau kami pribadi untuk hati-hatinya mengambil yang 3 kilo. Tapi kalau yang mau 2,5 juga silahkan. Wajib nanti setelah terbenam matahari besok hari raya. Batas wajibnya itu setelah khotib naik mimbar. Ya. Itu batas wajibnya. Cuman karena kita kan tidak mungkin bayar zakatnya malam hari raya, amin mendistribusikannya di malam itu juga satu malam kan tidak mungkin. Maka diperbolehkan menerima zakat fitrah itu di 15 Ramadan ataupun 10 terakhir Ramadan itu sudah dibuka panitia amil zakat di masjid masing-masing untuk boleh menerima zakatnya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kapan wajibnya, terbenam matahari, masuk 1 Syawal dan nanti sampai khotib naik mimbar. Artinya ini hukum. Mohon maaf kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan ini dia belum bayar zakat, maka nggak usah dibayarkan karena dia belum kena kewajibannya. Kalau kita cerita hukumnya. Tapi kalau ada yang lahir nanti besok raya, dia lahir jam 2 malam, maka itu wajib bayar zakatnya karena dia sudah hidup sebelum khotib naik mimbar. Makanya kalau nggak mau bayar bilang sama anaknya, jangan kau lahir dulu nak, nanti aja lahirnya setelah sholat gitu kan, supaya bapak tidak bayar zakat. Nah, tapi kalau dia misalnya meninggal sebelum itu dan dia belum bayar zakat, maka belum jatuh kewajiban untuk membayar zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, maka yang diberikan Allah kelebihan harta, maka tunjukkan kepada Allah bahwa Anda juga punya kelebihan di sisi Allah ketimbang orang yang tidak diberikan kelebihan tersebut. Tapi bagi kita yang tidak diberikan kelebihan harta, kita juga punya cara. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengatakan kami tidak bisa bersedekah dengan harta, tapi kami juga ingin punya pahala seperti orang yang bersedekah dengan hartanya. Maka kata Nabi, kau banyakin kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu juga bahagian dari sedekah. Tapi ini dalil berlaku kepada orang yang tidak punya uang. Kalau punya uang, dalil ini nggak usah dipakai. Jangan besok hari Jumat lewat kota Impak di depan dia semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Selesai sholat dibuka panitia kota Impak, isinya semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ini dalil kepada orang yang memang tidak punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi selalu memberikan solusi kepada kita untuk tetap melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, maka insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan rezeki, bisa untuk membayar zakat yang cukup haul dan nisabnya, maka 85 gram dikonversikan dengan uang, maka bayarlah zakatnya setiap tahun. Dan sekarang di bulan Ramadan ada zakat tahunan yang wajib kita untuk mengeluarkannya yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat dengan sedekah sama-sama memberi tapi fungsinya berbeda. Zakat yang Bapak Ibu berikan tujuannya untuk membersihkan harta. Sedekah Bapak Ibu yang berikan itu tujuannya untuk memperbanyak harta. Maka kita beda dengan kapitalis yang mengatakan kalau ingin kaya menabung. Islam tidak seperti itu. Kalau orang ingin kaya, maka rajin memberi, kamu akan kaya. Zakat tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan hartamu, maka sedekah tujuannya untuk memperbanyak harta. Maka kalau kau ingin kaya, kalau kau ingin banyak rezeki, kalau ingin banyak hartamu, maka rajinlah untuk bersedekah. Insyaallah mudah-mudahan termasuk berbicara ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah dari harta kita. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang baik karena keterbatasan dan kekurangan, kepada Bapak Ibu mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.